Dasarnya apa Mas PSI dikatakan curang? Bukan, saya bukan mengatakan curang. Tadi Anda Tapi bilang kalau mau dari 2,5 kan butuh 1,5%. Kebutuhan suaranya 1,8 juta. Dalam kondisi saat ini bagaimana mendapatkan angka 1,8 juta itu untuk lolos? Nah itu pertanyaan yang saya Jadi Anda tidak mengatakan masuk PSI akal. curang ya? Saya tidak tahu siapa yang curang, apakah PSI-nya, penyelenggaranya, atau pihak tertentu. Itu yang saya sampaikan Mbak Gren. Tetapi untuk penggelembungan sebesar itu, di hari seperti ini, sampai penentuan kayaknya sih tidak mungkin. Anda mengatakan PSI menggelembungkan suara? Saya bilang angka yang digelembungkan untuk saat ini tidak mungkin. Bagi saya tidak menuduh, tapi tidak mungkin kan boleh. Oke, saya mau memperjelas aja. Gitu karena Ya, bagi saya memang tidak akan mungkin angka dari 2,5 dalam hitungan beberapa hari besar melesat laju sendirian gitu ya. Sementara ini perlu Mbak Grace perhatikan, perubahan angka bukan di persentase, tapi angka realnya berubah, turun naik. Hampir tidak mungkin gitu ya. Ya, si rekap ini kan merupakan work in progress ya Mas ya. Bukan Kalau kita sirekap lihat. yang maksudkan. Yang saya maksudkan angka perhitungan realnya. Iya, perhitungan real count ini kan yang kalau kita bisa lihat dipantau di lapangan kan beda-beda ya Mas, karena masih manual work ya, pekerjaan manual. Artinya kalau kita lihat sekarang saya udah pegang nih D1 di dapil saya, tetapi kalau kita lihat di Sirekap kan masih 30%. Yang berubah itu Mbak, bukan persentasenya, tapi penghitungan per TPS-nya. Perhitungan per TPS. Ya, angkanya misalnya 30, lalu ada yang naik, ada yang turun. Iya. Nah ini yang menurut saya tidak mungkin. Iya, kita kan perlu ingat bahwa proses sementara ada tren hanya PSI yang naiknya signifikan begitu. Nah ini makanya nih Anda menggiring dengan berdasarkan data Tidak menggiring, yang itu nggak fakta jelas. di lapangan. Kalau kita lihat, Tinggal dilihat Mas, saja. ini kan data manual ya. Di berbagai TPS kami juga menemukan misalnya batang lidi PSI itu ada 10, ditulisnya 0. Tapi kan kita nggak bilang PSI dengan sengaja digembosi. Ini kan pekerjaan manual, orang bekerja dari pagi sampai tengah malam, bisa saja salah hitung, salah catat, salah jumlah. Makanya tugasnya di situ kan ada saksi-saksi dari semua partai ada di sana dan bisa menyaksikan sama-sama. Jadi saya pikir jangan PSI selalu menghitung kasus batang lidi yang angkanya tidak terlalu besar. Tapi yang saya bicarakan ada beberapa daerah yang angka untuk PSI naik signifikan. Iya, sampai saat ini kalau kita mau bandingkan antara quick count dan real count, ada partai-partai yang jumlah selisihnya lebih besar lagi, misalnya PKB antara quick count dan real count-nya selisihnya bisa 0,9%. Hari ini PSI dari quick count ke real count yang masih terus berjalan itu selisihnya di bawah 0,3%. Jadi masih dalam margin of error, masih dalam rentang yang sangat wajar saya pikir. Jadi tolong dihentikanlah framing-framing negatif seperti itu. Bawaslu juga udah mengatakan di tempat-tempat yang dicurigai karena misalnya ada postingan-postingan yang nggak jelas itu sudah diverifikasi, tidak ada hal semacam itu Mas Ferry. Terima kasih. Kalau gubernur ini punya cara pandang berbeda dengan sang kakak, ini agak rumit membangun dominasi dinasti Jokowi di wilayah penting ini. Oleh karena itu, menarik juga kalau kita bisa membayangkan bagaimana posisi gubernur Jakarta dipegang oleh sang adik. Artinya akan ada peran penting keluarga Jokowi ke depan di wilayah penting yang bernama kawasan aglomerasi, di mana uangnya yang dihasilkan jauh lebih banyak dengan IKN ibu kota negara yang baru. Kalau Bapak bosan silakan keluar. Pintunya ada di sana. Bukan masalahnya. Jadi saya nggak nonton dia nggak dikomentari setiap kalimat dari pembicara. Terima kasih penilaiannya. Dan bagi saya ini pelanggaran konstitusional yang begitu nampak jelas di kita. Ini peristiwa berulang untuk menumbuhkan satu keluarga saja. Dan bagi saya ya pelanggaran konstitusi ini. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel YouTube ini. Seperti biasa, saya akan membacakan komentar ataupun tanggapan netizen setentang dengan cuplikan video sebelumnya. Nah, teman-teman, di sini kita akan melihat Ferry Amsari yang berkata jujur untuk membuktikan kebenaran setentang dengan dugaan kepada mantan presiden ke-7 kita, Bapak Joko Widodo. Nah, di sini Luhur Raku mengatakan akan hancur sendirinya atas perbuatan PSI. Sekarang jadi partai kata. Kemudian dari Surya
mengatakan, kayaknya sih PSI nggak usah dibahas lagi. Rasanya sudah selesai setelah selesainya Jokowi. Gresi pinter ngomong berkelit, tapi penuh kebohongan, bikin pusing dengarnya. Nah, Supiantita mengatakan, PSI binasa, hancur luluh sesuai hukum Allah. Sejalan lengsernya pengkhianat partai yang serakah itu. Kasihan, PSI dulu partai yang konsisten, pilihan rakyat ke depan. Taunya malah begini. Kemudian dari Uwe mengatakan, kalau seandainya si Jokowi tidak memaksakan anaknya menjadi wakil dan tidak ikut cawe-cawe, mungkin masyarakat tidak akan seribut ini. Emangnya siapa yang percaya orang yang menjilat ludahnya sendiri? PSI? PSI mending bubar daripada ngabisin dana buat pemilu jauh dari kata menang. Kemudian dari Mila Joko mengatakan, tenggelamkan partai yang tidak bermanfaat bagi rakyat Indonesia, bikin kacau dan gaduh. Logikanya, siapa yang mau pilih partai yang tidak memiliki figur tokoh? Kemudian dari Kasno mengatakan, Gibran jadi wapres dan Kaisang bisa jadi ketua umum partai dalam waktu 2 hari saja, bukan karena mereka anak Jokowi, tapi mereka anak penguasa yang menyalahgunakan kekuasaan. Keluarga Jokowi adalah keluarga kere munggah bale yang tak tahu diri. Nauzubillah min dzalik. Dari dulu, PSI gak pernah ada gunanya bagi masyarakat. Kemudian dari Sunardi mengatakan, mantap, bosku, bongkar semua, jangan takut, rakyat di belakang. PSI iklannya lucu, makanya nyungsep. PSI menang BPJS gratis. Mikir pakai otak, bayar aja BPJS banyak hutang, apalagi ngartis bangkrut. Kemudian dari Sujono mengatakan, jangan kaget yang namanya pengkhianat, sukanya untuk kepentingan sendiri. Nah, dari Hardianto mengatakan, gak tolong realistik, gak perlu emosi, tapi berdasarkan data dan fakta. Tapi PSI tetap mengandalkan Jokowi. Keluarga lebih baik, lupakan saja. Eksistensi negatif sudah mulai berkembang tidak terkendali dengan resistensi negatif yang meningkat. Budaya Indonesia memang begitu. Gulungan elit di tempat istimewa, yang miskin terus dibodohkan. Untuk maju hanya mimpi. PSI dari kelompok dinasti, semoga pemilu berikutnya tidak ada seorang pun yang memilihnya. Nah, dari filosofi Hidayati mengatakan, orang bersalah ditutup dengan rapi, pakai emas, pasti tercium seperti bangka yang dibungkus emas. Haryafi Fahmi mengatakan, sayang kepintaran seseorang dipakai buat manipulasi kebohongan. Buat apa kuliah mahal-mahal kalau hanya buat menipu rakyat? Kemudian dari Sujono mengatakan, iya betul, dulu saya salut sama PSI, pas partai yang jujur. Ternyata setelah datang kroni Jokowi dan putranya sudah saya tinggalkan. Nah, dari Umum mengatakan, mudah-mudahan Bapak Ferry Amsari sekeluarga sehat-sehat selalu. Gajah mati meninggalkan gadingnya. Pinocchio mati tinggalkan belang dan KKM. Nah, kemudian dari Bapak Santrijo mengatakan, karma pala atau hukum alam pasti berlaku. Cepat atau lambat pasti terjadi. Siapa yang berbuat baik, pasti hasilnya baik pula.
Dan siapa yang berbuat buruk akan pasti hasilnya buruk pula. Tinggal kita tunggu saja dengan seiringnya berjalan waktu. Dari Sumiati mengatakan, ada satu perempuan lagi dari PSI kalau sudah bunyi nyerocos. Sama yang ini juga emosi mulu. Jangan mengharap perempuan macam dia jadi pemimpin. Negara mau jadi apa? Agak ngeri pilihan PSI. Kenapa? Warteg bisa hilang makanannya, 5 ngaku 1. Kader PSI itu viral waktu makan di warung. Dulu senang ada partai sepertinya menggusung idealisme anak muda. Belakangannya partai tak punya ideologi. Jujur, karena dia sudah terpojok, memperjelas tapi dengan cara menekan alasan. Maklum saja partai masih hijau, belum tahu mana kanan dan kiri. Kemudian dari Endang mengatakan, partai yang pelan-pelan inkonsisten dalam berpolitik, partai guram tapi banyak petingkah sudah dikontrol sama anaknya Jokowi. Dan Jokowi sekalian gak ngefek apa-apa, tetap partai guram yang pingin menjadi gajah. Enggak mau ngaku curang, ketuanya saja bilang mau berantas korupsi, nyatanya kok jeruk makan jeruk. Kalau ada yang mau nanya, Harun Masiku bisa langsung tanya ke Jokowi, karena ada berita katanya uangnya masuk ke rekening Kaisang. Nah, dari Seicharo mengatakan, mana Kaisang ketua PSI, kok nggak pernah berhadapan dengan media? Nah, teman-teman, itu adalah komentar netizen yang saya bacakan untuk cuplikan video kali ini. Jika teman-teman memiliki pendapat yang lain, teman-teman bisa menambahkan tanggapannya di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Salam hangat.